golatuhu. Ulang. Man ada itu yang ada tulis. Man kasuro kalamuhu kasuro golatuhu. Kalamuhu kasuro golatuhu. Golatuhu. Bu bareng bu. Man kasuro kalamuhu kasuro golatuhu. Jadi kalau nanti ditanya apa hasilnya tadi ngaji, biasanya ketawa-ketawa aja katanya. Nah ini kalau nanti ditanya apa hasil pengajian, man kasuro kalamuhu kasuro golatuhu. Apa itu artinya? Barang siapa banyak ngomong, pasti banyak salahnya. Banyak siapa banyak bicara, pasti banyak salahnya. Ini yang lagi viral apa bu? Yang lagi viral? Gus Miftah gara-gara ngecandain tukang es. Saya yakin itu tidak ada maksud menghinakan kepada tukang es teh, tapi itu adalah gurauan. Itu adalah gurauan biasa di antara kita ini. Ketika ada pedagang masih ada awet kata-kata orang kita itu, tapi itu disampaikan di forum yang banyak orang, kemudian disiarkan lewat media sosial. Akhirnya banyak orang-orang yang nggak punya candaan begitu protes. Kayak dulu kasus IKN, ada seseorang yang bilang bahwa IKN itu adalah tempat jin buan anak. Dengar itu? Nah, kalau di kita mah itu udah biasa dengan kalimat tempat jin buan anak, buat kita biasa-biasa saja. Dan kita nggak ada yang protes. Kenapa? Karena udah biasa. Tapi orang Kalimantan yang nggak tahu ada candaan-candaan yang begitu, mereka protes, nggak terima tempat tinggal mereka disebut tempat jin buan anak. Nggak terima. Kenapa? Karena mereka nggak ada candaan. Ibu, anak dengan teman-teman biasa. Saya pertama kali datang ke Bekasi, ada orang bilang begini ketemu dengan temannya, masih hidup loh. Ada yang begitu. Bagi saya itu adalah candaan yang tidak masuk akal. Masalah umur dipermainkan. Tapi sekarang saya paham yang begitu candaannya orang sini. Ketika udah lama nggak ketemu, masih hidup loh. Kita masih hidup loh. Bukan assalamualaikum. Jadi kaget. Banyak orang sini itu. Pas pertama kali saya datang ke sini, saya kan orang Garut, nggak tahu candaan orang sini, kaget. Nah, kalau kita banyak bicara itu banyak salahnya. Nih, para penceramah karena banyak bicara ada aja sedikit. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Itu keselip lidah. Maka dari itu harus kalau disuruh untuk tausiah itu mikirnya panjang banget. Takut apa? Takut ada omongan-omongan, apalagi ini ada yang ngomong dia gini. Takutnya ntar di-upload ke YouTube. Viral. Kayak Ustaz Abdul Somad ditanya tentang catur. Catur itu haram, dipotongnya segitu doang, rame se-Indonesia. Ya, man kasuro kalamuhu kasuro golatuhu. Barang siapa banyak ngomongnya, pasti banyak salahnya. Kenapa banyak salahnya? Apa rahasianya? Karena lidah itu tidak bertulang. Namanya ngebertulang susah diaturnya. Kalau tulang kan keras ya. Kalau lidah tidak bertulang, tapi omongannya bisa menyakitkan. Sakit hati itu tidak ada dokter yang bisa menyembuhkan. Jadi man kasuro kalamuhu kasuro golatuhu. Maka dalam sebuah hadis Nabi menyampaikan, man dominali, kalau ibu mau dijamin masuk surga, jaminkan ini dua hal ini. Kata Nabi ini, bukan kata saya. Man dominali ma baina lihyataihi wa ma baina rijlaihi admanulahul jannah.
Barang siapa yang bisa menjaminkan untukku sesuatu yang di antara dua jenggotnya. Apa yang ada di antara dua jenggot? Yaitu lidah. Siapa yang bisa menjamin untukku, bisa menguasai lidahnya dan menjaminku yang ada di antara dua kakinya. Apa yang di antara dua kaki? Kemaluan. Barang siapa yang bisa menjaga lidahnya dan kemaluannya, maka aku jamin untuk dia surga. Yang ngejamin Rasulullah. Itu menandakan bahwa lidah itu susah untuk dikendalikan. Pinginnya ngomong baik. Ibu-ibu kalau ketemu dengan temennya ada berhentinya, ngomong diam aja. Pasti ada ngomong-ngomongnya. Pokoknya ada ngumpul-ngumpul dikit pasti ada. Yang ujung-ujungnya diomongin tangganya, teman yang lainnya dan lain sebagainya. Man dominali ma baina lihiyataihi wa ma baina rijlaihi admanul. Siapa yang bisa menjaminkan untukku lidahnya